شمس السعادة في سمانا تشرق، أبناءنا قد أبدعوا وتفوقوا، وجدوا بها دعما وتحفيزا لهم، فسموا على قمم العلا. شمس السعادة في سمانا تشرق، أبناءنا قد أبدعوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayo thalabah, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'i Al-Kitab wa Sunnah. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di dalam bab yang ke-9, yaitu tentang najis dan tata cara mensucikannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki permasalahan yang kedua. Di sini disebutkan al-mas'alatu saniyatu al-asya'ul lati qamad dalilu ala najasatiha. Di dalam permasalahan yang kedua ini menjelaskan tentang sesuatu asya atau hal-hal yang terdapat dalil yang menunjukkan atas najisnya hal tersebut. Jadi sesuatu yang terdapat dalil yang mengatakan bahwa sesuatu itu adalah hukumnya najis. Nah, kemudian yang di sini disebutkan al-awwal baulul adami adiratuhu wa qai'uhu. Yang pertama adalah air kencingnya manusia, adiratahu, dan kotorannya, wa qai'uhu, dan muntahannya. Jadi air kencingnya manusia, kotorannya, kemudian muntahannya itu adalah sesuatu yang najis. Illa baulis sabi alladzi lam ya'kulit ta'am fayaktafi birashihi. Kecuali air kencingnya anak kecil yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya, maka air kencing anak kecil tersebut yang belum memakan apa-apa kecuali ASI ibunya cukup diperciki dengan air saja dan hukumnya tidak najis. Asani, kemudian yang kedua, ada mulmasfuh minal hayawanil ma'kul, darah yang mengucur dari hewan yang diperbolehkan untuk dimakan. Jadi apabila ada darah yang mengucur, maka darahnya tadi tidak boleh dimakan, meskipun darah tersebut berasal dari hewan yang hukumnya boleh dimakan. Contohnya ayam, kambing. Maka darah yang mengalir kemudian dikumpulkan, dimasak, maka itu tidak boleh dimakan karena itu hukumnya najis. Amadamul ladzi yabqa fil lahmi wal uruq fa innahu tahirun. Adapun darah yang yabqa fil lahmi, yang melekat di dalam daging, wal uruq, uruq itu jamak dari irkun, artinya adalah urat. Fa innahu tahir, maka darah tersebut hukumnya adalah suci, bukan najis. Jadi biasanya itu di dalam daging ataupun di dalam tulang-tulang itu masih ada darah yang menempel di daging maupun urat dari hewan yang boleh dimakan ketika dia hidup. Maka darah yang melekat tadi, yang sedikit tadi, yang berarti darahnya tadi tidak mengucur, maka itu boleh dimakan, hukumnya suci. Kemudian asalithu, yang ketiga, baulun wa rausu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahmi, air kencing dan raus,
kotoran, semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu hukumnya najis. Kalhir, contohnya seperti kucing, wal fa'r atau tikus. Jadi kucing dan tikus ini adalah diantara hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka air kencingnya dan kotorannya itu hukumnya najis. Kemudian yang berikutnya diantara hal-hal yang terdapat dalil menunjukkan najisnya hal tersebut, yang keempat adalah al-maitatu. Maitatu itu bangkai. Jadi disebut bangkai itu seperti apa? Wahya ma mata hatfu anfihi min ghairi dzakatin syar'iyyatin. Jadi yang disebut bangkai itu adalah yang mati secara biasa, maksudnya mati sendiri. Hatfu anfihi itu mati biasa, tidak disembelih, tapi tiba-tiba mati sendiri. Min ghairi dzakatin syar'iyyatin, tanpa disembelih secara syar'i, maka itu hukumnya najis. Contoh, ketika ada ayam tidak disembelih, tidak diapakan, tiba-tiba mati, maka daging dari ayam tersebut itu disebut bangkai dan hukumnya adalah najis. Kemudian yang kelima, al-khamisu al-madyu, yaitu air madhi. Apa itu air madhi? Wa huwa ma'un abyad raqiqun lazijun. Madhi itu adalah cairan yang putih, abyad, raqiqun, sifatnya itu encer, lazijun, lengket. Yakhruju indal mula'abati aw tadakkurul jima, yang biasanya madhi ini itu keluar ketika seseorang sedang berjumpa atau ketika sedang membayangkan hubungan suami istri. La bi syahwatin wala difkin, yang mana keluarnya tadi tanpa syahwat dan tidak memancar. Jadi bedanya madhi dengan air mani adalah kalau air mani itu keluarnya itu biasanya memancar, akan tetapi kalau air madhi ini keluarnya tidak memancar. Kemudian yang keenam, al-wadyu, air wadi. Jadi ada air mani, kemudian wadi, dan juga ada wadi. Wadi itu apa? Wa huwa ma'un abyad sakhinun yakhruju ba'dal baudi, yaitu air yang cairan yang warnanya putih, sakhinun, bentuknya itu kental, yakhruju ba'dal baudi, yang mana cairan wadi ini biasanya keluar setelah seseorang buang air kecil. Waman asobahu, dan barang siapa yang mengalami hal seperti ini, keluar air wadi, fa innahu yaksilu dzakarahu wa yatawaddo, maka dia cukup mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Wala yaktasil, tidak perlu mandi besar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah damul haidi, darah haid. Jadi darah haid ini hukumnya juga termasuk najis. Maka ketika ada darah haid yang tercecer kemudian mengenai baju atau celana, maka wajib mencucinya karena celananya tadi terkena sesuatu yang itu hukumnya najis. 6, itu tadi 7 hal yang terdapat dalil menunjukkan atas najisnya hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.